hal seksualitas itu harus dikomunikasikan dari awal. Mungkin sebelum menikah bisa komunikasi hal itu. Komunikasi itu sangat penting di dalam membangun relationship. Selamat datang Mbak Rinda ya, Mbak Rinda. Mbak Rinda ini dari founder Perempuan Cilacap ya, atau Puan kalau di Puancilacap.id. Puancilacap.id. Jawa Tengah. Jadi Cilacap itu di Jawa Tengah. Tempat apa tadi Mbak? Eksekusi mati ya. Bisa, karena ada Pulau Nusa Kambangan ya. Iya. Hari ini Mbak Rinda sudah hadir di ruang bicara. Terima kasih atas kehadirannya, waktunya. Bagi kami luar biasa, cewek cantik, masih muda. Beliau hadir di sini. Di sela-sela kesibukan dia di PB PMI ya. Iya. Di PB PMI. Periode? Sekarang 2021 sampai 2023. 23 atau 24 ya? 24 aja. Iya. Biar sama seperti Pilpres. Iya. Oke, hari ini kita bincang-bincang bersama Rinda. Hari ini kita mau tanya sebenarnya dari postingan-postingan beliau di medsos, gerakan-gerakannya. Langsung saya pikir lebih jelas Rinda menjelaskan ke publik bahwa apa sebenarnya anak muda, cewek masih muda, beliau mau advokasi perempuan. Apa kira-kira alasannya? Di era digital ini kan perempuan-perempuan seumuran Mbak Rinda, cantik, harusnya ke mall, santai gitu loh. Tapi kenapa alasannya harus advokasi itu? Silakan. Jadi motivasi awalnya motivasi terbesar itu karena kepedulian terhadap lingkungan, terhadap daerah. Karena waktu balik dari Bandung pulang ke daerah itu melihat keadaan di Cilacap sendiri gitu, masih perlu banyak edukasi. Dan edukasinya itu nggak cuma untuk anak-anak, untuk perempuan atau untuk anak remaja, tapi kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu masih banyak edukasi-edukasi yang harus dikampanyekan, karena di Cilacap itu salah satu daerah di mana perkawinan anak itu terbanyak di Jawa Tengah. Terus perkawinan anak ini juga. Maksudnya gimana tuh? Perkawinan anak, jadi masih muda, masih anak-anak dipaksa untuk menikah karena dianggap jadi perkawinan, tapi disebutnya perkawinan anak, bukan kalau pernikahan dini itu nanti jadinya sinetron ya. Jadi perkawinan anak karena di situ umur usia masih anak-anak, masih sekolah SMP atau SMA itu dipaksa untuk menikah. Nah, di situ jadi banyak adanya perceraian. Jadi di Cilacap itu salah satu kabupaten yang banyak jandanya juga di Jawa Tengah. Iya. Berarti kalau di Jabodetabek itu Bekasi, Depok gitu-gitu lah ya. Bisa itu. Nah, lanjut. karena melihat situasi itu, jadi kita harus ada ruang di mana di situ kita bisa mengedukasi melalui medsos, karena sekarang kan eranya digital, bos. Iya dong, era digital, kita anak muda yang melek akan teknologi harus tahu dong dan harus bisa memenuhi ruang-ruang tersebut. Ya, kita kan anak muda yang masih peduli nih. Nah, jangan semua mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin konsen di media tapi enggak untuk edukasi atau advokasi, dan kita memilih untuk menggunakan media sosial ini untuk edukasi. Tapi kita juga nggak menyalahkan untuk teman-teman yang tidak mengkampanyekan ya. Mungkin mereka memang konsen di entertain gitu loh, nggak apa-apa. Atau mungkin belum sadar, belum hilaf, masih hilaf gitu ya. Enggak, tapi biasanya kalau misalkan teman-teman yang kayak mereka mungkin banyak hiburannya di media sosial, ketika kita diajak bicara, ngobrol, mereka juga peduli kok terhadap sekitar gitu. Cuma mereka memang memposisikan diri atau membranding diri untuk
untuk bermain di media sosial di hal yang lain gitu. Kalau Rinda sendiri membranding diri Rinda sendiri untuk memberikan edukasi dan kampanye-kampanye tentang ruang aman untuk perempuan dan anak. Begitu. Sejauh ini sudah berapa tahun? Kalau 1, 2 baru kemarin ulang tahun yang 1 tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahun yang Barinda atau ulang tahun Puancilacap.id. Oh, Puan Cilacap, bukan Barinda. Dan di ulang tahun ini kita mengadakan talk show tentang toleransi. Jadi di mata anak muda toleransi itu seperti apa gitu. Dan kenapa kita mengangkat tema itu karena ketika kita berawal dari toleransi, pastinya ruang-ruang aman itu akan tumbuh dengan dan ada di situ untuk perempuan dan anak. Berawal dari toleransi. Bagaimana respon pemerintah daerah respon pemerintah daerah terutama di Cilacap terhadap gerakan yang dibangun oleh Mbak Rinda? Semuanya antusias dan responnya itu baik karena memang kita dari awal itu berusaha memperkenalkan diri. Kita nggak mungkin tidak ingin dikenal ya oleh pemerintah daerah karena kita juga membentuk gerakan kepedulian terhadap daerah sendiri. Jadi kita memperkenalkan diri kepada Pemda, dinas dan lain sebagainya. Responnya positif ya. Positif semua. Tapi tadi menarik dari Bandung, lalu balik ke daerah Cilacap. Kan sudah sarjana ya setelah kuliah di Bandung ya, Bandung. Itu bahasanya pulang kampung atau memang semangat awalnya harus begitu? Semangat awalnya seperti itu. Jadi mau dimanapun Rinda mencari ilmu, menuntut ilmu itu pengen membangun daerahnya sendiri gitu. Jadi ikut serta dalam membangun daerah gitu. Entah itu apapun bentuknya. Mungkin salah satunya adalah dengan puancilacap.id ini Rinda bisa ikut berkontribusi gitu di daerah sendiri. Itu sih sejauh spiritnya. mana gerakan ini kan advokasi. Kebanyakan saya lihat di medianya di Instagramnya puancilacap.id sama Mbak Rinda sendiri. Sejauh mana efektif ketika kampanye di medsos? Sangat efektif sekali karena kita kita kan gini, anak milenial itu banyak sekali yang menggunakan media sosial. Entah itu Instagram, Facebook dan lain sebagainya, TikTok dan sekarang banyak ya yang menggunakan media sosial itu. Nah, tapi kita memilih untuk Instagram karena banyak juga pengguna Instagram di Indonesia ya, terutama di Cilacap juga banyak sekali. Jadi kita memulainya di situ dan banyak antusias dan banyak DM juga yang kasih ke kita apresiasi gitu. Seneng banget ada ruang seperti ini di Cilacap. Sudah lama menanti, ternyata sekarang baru ada dan kita pengen gabung nih seperti apa dan lain sebagainya banyak sekali. Ada juga yang memang konsultasi gitu terhadap kita, entah itu hubungan mereka tentang relationship pacaran gitu, suami istri gitu, atau pertemanan dan lain sebagainya, itu banyak sekali dan kita memberikan ruang aman dan nyaman untuk ngobrolin hal itu. Oke. Kenapa nggak bisa jadi lembaga konsultan ini Mbak Rinda ke depan ya? Bisa jadi. Maaf. Bisa jadi. Oke Mbak Rinda, masih muda. Iya. Kebanyakan itu kan gini, kebanyakan itu kan sekarang baru masuk masih jadi aktivis lah ya, aktivis perempuan. Kebanyakan aktivis perempuan itu dia bermasalah dengan gerakan-gerakan yang seperti Mbak Rinda bangun. Pertanyaan agak keluar sebenarnya tapi nyambung. Sudah kan kalau orang pacaran, saya nggak tahu Mbak Rinda sudah punya pacar atau belum. Cuman bagaimana respon dari teman-teman dekat, baik laki-laki perempuan, atau mungkin kalau sudah punya pacar, kan ini bisa mengganggu. Nah, bagaimana respon teman-teman itu kira-kira terhadap gerakan ini? Iya, jadi kalau Rinda sendiri ingin punya punya harapan dan cita-cita. Ini kan salah satu bentuk bentuk cita-cita ya, bentuk cita-cita Rinda terhadap gadis Cilacap gitu. Iya, ingin memberikan ruang aman dan nyaman gitu terhadap perempuan dan anak di Cilacap. Jadi ya alhamdulillahnya Rinda itu
dikelilingi oleh teman-teman yang supportive gitu. Jadi semuanya itu mendukung gitu. Nggak ada yang toksik gitu loh. Nggak ada yang memang nyinyir dan sebagainya. Jadi teman-teman itu malah mendukung gitu. Baik itu di luar daerah atau di Cilacap sendiri, semuanya mendukung. Tapi jelas ya kalau misalkan ada mungkin teman-teman yang nggak suka gitu, bukan mungkin dari luar lembaga atau komunitas gitu. Ada yang ya mungkin pernah ya kalau misalkan dinyinyirin lah atau dihujat dan sebagainya, itu pernah. Hal yang biasa. Hal yang biasa, dan itu tidak menjadikan Rinda terus yaudahlah aku nggak jadi bikin aja dan lain sebagainya, itu enggak. Tapi itu kita buat menjadi masukan dan saran karena kedepannya kan kita juga perlu evaluasi. Jadi teman-teman yang nggak suka biasanya di tim kita itu menjadi bahan evaluasi. Oke, tadi banyak yang sangat respon, baik itu kalangan teman-teman dekat tadi, pacar, terus apa namanya, dari anak muda maupun sampai orang tua, sampai tadi kan diceritakan bahwa ada sampai konsultan soal pacaran pun mereka konsultasi ya. Gitu. Iya, banyak itu banyak. Ini menarik. Oke, kan tadi diceritakan bahwa Cilacap adalah salah satu kota yang seperti Bekasi. Apalagi di pandemi awal-awal itu kan jannahnya banyak, penceraian maksudnya. Iya, itu banyak sekali. Banyak. Meningkat. Puan Cilacap, bagaimana nilai kepuasan mereka terhadap itu, sudah berapa persen lah kira-kira? Ya, kalau nilai kepuasan berapa persen mungkin mereka yang menilai ya. Tapi dari cerita mereka merasa aman gitu, mereka merasa nyaman untuk ngobrol dan konsultasi sama kita, karena di tim kita itu basicnya bukan hukum ya, jadi kita tuh menerima konsultasi dan nanti kita tetap mendampingi. Kalau kita advokasi itu seperti itu, jadi kita tetap mendampingi dan kita arahkan kepada orang-orang yang memang di ranah hukum gitu, advokat gitu, dan psikolog dan lain sebagainya, kita arahin. Iya, semua dilibatin. Tim kita ya memberikan ruang aman itu dan nyaman untuk teman-teman bercerita. Karena memang sebenarnya kita sih banyak curhatannya itu tentang relationship pacaran itu, karena problem itu banyak sekali di anak-anak muda ini. Tahu sendiri ya. Problemnya itu banyak sekali. Ternyata iya, masalahnya tuh nggak cuma di rumah tangga gitu, tapi teman-teman juga banyak yang ya gimana sih kalau misalkan beragam sih sebenarnya. Kalau misalkan di rumah tangga itu ya biasa ada kasusnya itu kekerasan, ada kekerasan dalam rumah tangga ya, terus ada juga perselingkuhan, terus ada juga kayak suami itu udah resah gitu tuh ada. Mbak Rinda ini harus jadi psikolog. Seperti ya minimal seperti siapa, Miri Riana. Terus ada satu psikolog luar biasa itu siapa namanya, sorry saya lupa namanya, dosen UI luar biasa. Tapi kalau soal kepuasan tadi mungkin bisa jadi Mbak Rinda bilang saya bukan alat pemuas, jadi nggak bisa memuaskan semua masyarakat. Cilacap kan begitu. Iya. Tapi problemnya itu ini loh, kebanyakan kalau orang yang mau bercerai gitu, mereka tuh kayak rebutan anak itu ada. Jadi berebut hak asuh anak gitu. Terus ada ancaman-ancaman. Sebenarnya Mbak Rinda, sorry, maaf. Sebenarnya Mbak Rinda sudah ambil hak departemen apa agama itu ya, yang buat penceraian. Orang mau cerai itu. Sudah ambil sebagian ini haknya. Enggak lah. Tausiah. Enggak lah, beda lagi dong. Mbak Rinda, hal yang paling konyol selama Mbak Rinda terjun di dunia advokasi terkait perempuan di Cilacap, hal apa yang paling konyol itu? Yang paling konyol, kan tadi ngurusin banyak orang, urusan pacaran, urusan perceraian, macam-macam kan. Nah, oke, silakan. Hal yang paling konyol itu sebenarnya bukan konyol sih, tapi jadi kita ikut belajar juga. Karena di sisi Rinda kan belum menikah ya, jadi malah mendengarkan. Belum menikah? Iya, belum menikah. Dia belum menikah pemirsa, masih muda, alhamdulillah. Belum menikah dan sering mendengarkan curhatan-curhatan teman-teman yang udah menikah gitu, dan kebanyakan itu
istri-istri muda gitu, maksudnya ibu-ibu yang masih muda gitu. Jadi permasalahannya itu ternyata perceraian itu ya nggak hanya karena faktor ekonomi atau orang ketiga, tapi masalah ranjang juga gitu ternyata. Ternyata seperti itu gitu. Oh iya. Jadi belajar gitu loh. Oh ternyata masalah ranjang ya gitu. Tapi kan hal yang tidak dikemukakan di mungkin di persidangan dan lain sebagainya kan nggak disebutkan gitu. Tapi sebenarnya ya itu adalah salah dua dari banyak faktor gitulah. Masalah ranjang gitu. Apa harapannya kepada terutama selain kalangan muda, teman-teman milenial yang ada di Cilacap? Itu yang pertama. Yang kedua adalah di Indonesia, pesannya buat teman-teman, harapan ya. Karena ini butuh banyak sebenarnya teman-teman di daerah, orang harus banyak belajar dari Mbak Rinda. Karena masih muda, belum nikah tadi, tapi dia mau menghibahkan waktunya untuk bangsa dan negara, terutama di Cilacap. Apa kira-kira harapannya terhadap pemerintah daerah khususnya di Cilacap di era digitalisasi ini terkait dengan advokasi seperti dilakukan Mbak Rinda dan teman-teman muda? Harapannya sendiri kepada teman-teman anak-anak milenial ya, yang mungkin sekarang seneng banget main di media sosial apapun itu, kita lebih lebih aware lagi supaya kita juga aman untuk bermedia sosial dan kita juga lebih cerdas lagi bermedia sosial, karena nggak semuanya postingan-postingan di media sosial itu bisa memberikan kita itu pemikiran-pemikiran yang lebih luas gitu. Kita juga harus bisa menyaring tentang postingan-postingan di Instagram, karena nggak semuanya kan kayak yang punya Instagram itu nge-share-nya hal-hal yang memang positif gitu. Kita pokoknya bisa lebih cerdas bermedia sosial, dan untuk kedepannya kita bisa lebih responsif terhadap isu-isu anak-anak muda gitu. Jadi bisa lebih kesalingan gitu loh. Kita saling bisa nggak ada yang namanya jempol-jempol itu untuk menghujat atau memberikan hal-hal yang negatif gitu terhadap orang-orang lain yang memang bermedia sosial juga. Dan harapan untuk di Cilacap sendiri ya, karena kemarin ini beberapa hari yang lalu itu ada kasus bermunculan guru agama itu yang mencabuli siswanya sendiri. Nah, harapannya sih di Cilacap sendiri kita bersama komunitas yang lain yang memang peduli terhadap perempuan dan anak bisa bertemulah dengan pihak-pihak Pemda yang nantinya kita mungkin bisa membuat perda tentang ini loh, ada kelompok rentan gitu yang memang harus kita lindungi gitu, bentuk kepedulian itu. Karena kita nggak bisa kayak misalkan mungkin di ranah nasional banyak undang-undang yang sedang dibahas dan lain sebagainya, tapi di daerah juga kita perlu gitu. Jadi itu adalah bentuk kepedulian kami sebagai komunitas-komunitas yang memang memberikan ruang aman dan nyaman terhadap perempuan dan anak. Kita juga bisa berkolaborasi dengan pemerintahan daerah. Begitu, Bang. Iya, kalau misalkan hal yang lebih privasi itu kita nggak terlalu masuk ya, karena itu memang mungkin masalah yang memang harus dikomunikasikan. Kalau menurutku hal seksualitas itu harus dikomunikasikan dari awal. Mungkin sebelum menikah bisa komunikasi hal itu, karena entah itu kita mau hidup di mana, mau punya tempat tinggal di mana, tentang nanti perekonomian bagaimana, persoalan pendidikan bagaimana, dan seksualitas itu juga harus bisa dikomunikasikan. Menurutku seperti itu. Sejak awal tadi ya? Iya, sejak awal sebelum menikah gitu loh. Karena ya bukan untuk melakukan hubungan seks, tapi kita komunikasi tentang seksualitas itu seperti apa menurut perspektif laki-laki, menurut perspektif perempuan gitu. Kita kan harus tahu gitu. Apakah hanya seksualitas itu hanya mendominasi terhadap laki-laki atau harus benar-benar kita memberikan kesalingan. Nah, seperti itu hal-hal yang dibicarakan. Karena nggak bisa ya, walaupun memang
hal yang tidak pernah terungkapkan, tapi memang ini menjadi salah satu faktor gitu loh. Mungkin waktu itu karena bahasanya itu puas nggak puas gitu, dan itu kan kita nggak tahu kan seperti apa seksualitas itu diciptakan oleh suami dan istri, karena memang mungkin apa ya, ini menjadi salah satu yang penting ya untuk di kehidupan mungkin ya, untuk kehidupan di rumah tangga. Ya mau bagaimanapun, selain mungkin menjadi partner di ranah manapun, di rumah pun kita juga kan apa ya, nantinya suami istri ini harus lebih apa ya, harus lebih komunikatif lah. Dalam hal apapun itu menurutku. Termasuk tadi karena dari cerita-cerita teman-teman ternyata ya Rinda sendiri menyimpulkan bahwa komunikasi itu sangat penting di dalam membangun relationship gitu. Persoalan tadi urusan ranjang pun jadi masalah, dan itu bukan Mbak Rinda aja yang temuin. Iya. Bagaimana Mbak Rinda lihat persoalan yang tadi? Ya kita kan nggak tahu apakah seks tadi itu sudah diceritakan bahwa salah satu faktor penting untuk penceraian hasil penceraian tadi. Lalu sejauh mana sebagai seorang perempuan yang mengadvokasi, sejauh mana melihat di era digitalisasi ini, melihat persoalan-persoalan itu muncul di media hari ini? Banyak kok ya di media sosial, orang curhat, urusannya laki-laki maupun perempuan, banyak di media sosial, di grup-grup IG, Facebook. Apa responnya kira-kira? Iya, itu kalau misalkan kita untuk apa ya, lebih jangan terlalu kayak misalkan di media sosial itu kita harus bisa memilih, kita juga harus lebih cerdas bagaimana sih kita tidak bisa ya terus-terusan kayak mengungkapkan semua permasalahan di media sosial. Itu juga nggak baik untuk kesehatan mental kita sendiri gitu kan, dimana permasalahan itu nanti memicu, ya itu tadi kan Indonesia itu kan bisa disebut sebagai netizen yang paling tidak sopan gitu kan se-Asia. Iya itu kan. Nah makanya itu harapannya ya anak-anak muda atau anak-anak milenial sekarang harus lebih cerdas untuk bermedia sosial supaya jempolnya itu bisa kita gunakan untuk hal-hal di media sosial yang lebih edukatif gitu sih. Kalau kayak mencuri data itu kan itu udah pelanggaran hukum bos. Ya udah tinggal kita laporkan aja, tapi biasanya banyak kasus juga yang memang perempuan itu takut untuk melaporkan. Karena dimana dia itu terstigma ya perempuan itu lemah, tidak bisa melawan, terus apalagi secara ekonomi itu tidak kuat untuk mungkin membayar advokat dan lain sebagainya. Mereka itu jadi apa ya, malah depresi gitu, karena banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Mereka tidak mau speak up, mereka tidak mau melaporkan ya karena itu mereka nantinya malah dilaporkan balik dan lain sebagainya atas nama pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Banyak sekali, makanya sebenarnya kesadaran itu bisa apa ya, bisa dibangun itu kalau perempuannya itu sadar kalau dia tuh berkapasitas untuk bisa gitu, untuk melakukan apapun. Nah, yakin aja gitu. Nah, selain itu, kita juga sebagai perempuan harus bisa apa ya, dekat dengan orang-orang yang support terhadap kita sendiri. Kita punya partner atau kita punya pacar itu yang bisa mendukung kita gitu. Bukan kayak misalkan kita punya teman atau punya pacar itu yang memang nggak bisa mendukung kita, malah misalkan mereka lebih mendominasi, kita malah lebih sering apa ya, disalahkan gitu ketika ada masalah. Itu malah nggak baik. Maka sarannya ya kita ciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman, seperti itu. Pacar Karinda memberikan kebebasan ya selama ini, itu kan yang tadi sebenarnya. Iya. Karena ini rawan juga gitu kan, persoalan ini rawan. Karena nanti misi yang tadi balai kampung, kalau bahasa Seramnya itu balai kampung kan dari Bandung
Bandung ke Cilacap. Jadi sebelum ini kita diskusi, Rinda bilang apapun aktivitas saya kuliah dimanapun saya balik kampung. Misi besar ini tidak akan jalan kalau pertanyaan tadi masalah itu muncul. Gimana itu Mbak Rinda? Silakan. Jadi karena sudah beberapa kali itu berpengalaman ya, menemukan sejenis laki-laki yang memang ada yang toksik atau dan lain sebagainya. Sejenis satwa laki-laki lah. Jadi bisa belajar dari pengalaman itu. Jadi sekarang kalau misalkan bertemu laki-laki gitu, aja nggak apa-apa. Iya, bertemu laki-laki ya. Saya ceritakan dan saya sebutkan aktivitas dan aku pengen ya membangun relasi ya, kita maju bersama, lebih baik bersama gitu, dan menciptakan kesalingan di dalam relationship, bukan mendominasi salah satunya gitu. Bisa jalan bareng dan lain sebagainya. Hal itu yang Rinda bicarakan terhadap orang yang pengen menjalin hubungan gitu. Kalau sekiranya nggak bisa ya sudahlah, nggak mau. Jadi karena tadi masalah-masalah pengalaman. Iya, masalah-masalah pengalaman. Ini bukan curhat sebenarnya, ini sharing ya, sharing. Karena tapi ini juga yang menjadi masalah sama aktivis-aktivis perempuan. Aktivis perempuan itu banyak sekali ya, yang mereka keren gitu, di depan bisa ngobrol dan lain sebagainya. Tapi masalah percintaan mereka biasanya aduh galau gitu, update status dan lain sebagainya, sedih, nangis-nangis. Itulah hal yang memang gimana ya, mungkin Rinda sudah melewati fase itu. Sekarang lebih tegas dan lebih lebih sayang sama diri sendiri aja sih. Dan kalau misalkan sayang sama kampung, jangan lupa. Iya, dan itu pastinya karena kalau misalkan menjalin relationship yang memang tidak sehat, itu kan malah kasihan sama diri sendiri kan. Itu yang lebih dipikirin. Jadi lebih baik kalau misalkan tidak bisa menciptakan relationship yang sehat, mending nggak usah aja. Itu sih prinsipnya. Baik, Mbak Rinda. Persoalan seks dan lain sebagainya. Terakhir tadi Mbak Rinda sedikit kasih edukasi soal pacaran itu penting. Siapa bilang nggak penting? Wajib malah. Cuman ada syaratnya. Nah, mungkin syaratnya tadi dari si Mbak Rinda seperti itu, dan itu luar biasa. Oke, tadi sudah diceritakan banyak hal. Tapi bagaimana? Kan tadi masalah orang sampai urusan ranjang, urusan mulai dari percintaan, macam-macam diceritakan. Selama ini kan sebagai mengadvokasi, apa kira-kira selama ini pendidikan apa yang sudah diberikan kepada orang-orang yang bermasalah tadi? Ini kan orang bermasalah. Nah, apa pendidikan yang selama ini atau tips ya kan diberikan kepada mereka? Silakan. Jadi ketika kita tahu permasalahan hal itu di daerah ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul, kita memberikan ruang-ruang edukasi terhadap mereka, tapi nggak face to face seperti ini, tapi kita memberikan secara umum kayak diskusi atau webinar dan lain sebagainya. Itu kita mengarahnya kayak kesehatan reproduksi gitu, terus kesehatan mental, terus lebih lebih aware terhadap bagaimana sih hubungan anak, hubungan orang tua dan lain sebagainya. Jadi kita menciptakan ruang-ruang edukatif gitu yang bisa kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Dan kita juga punya rencana di 2022 ini kita turun di ranah pesantren dan sekolah. Iya, karena di situ kepedulian kita terhadap kenapa pesantren? Karena di situ anak-anak santri itu menurutku tidak banyak akses untuk mempunyai akses terhadap edukasi seperti itu. Mungkin di ranah agamanya, di ranah religiusnya sudah dapat, tapi kita juga harus memberikan edukasi terhadap santri-santri ini supaya tahu nih ternyata isu-isu di luar pondok pesantren itu banyak sekali, atau di pondok pesantren sendiri juga belakangan ini kan banyak sekali kan kasus yang terjadi. Nah, itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap teman-teman di daerah. Dan kenapa sekolah gitu? Kita karena di situ adalah teman-teman anak-anak milenial
Dimana di tingkat SMA ya, di tingkat SMA itu orang banyak, anak-anak tuh banyak sekali penasaran nih sama mungkin tadi ya seksualitas gitu, relationship pacaran dan lain sebagainya. Nah di situ kita ingin hadir untuk memberikan edukasi yang lebih bermanfaat lagi seperti kesehatan reproduksi, mental, dan mungkin rencananya kita juga akan terus mengedukasi tentang KBGO, karena KBGO itu terjadi nggak hanya di ruang-ruang kampus, tapi di ruang-ruang sekolah di tingkat SMP, SMA juga ya. Tahu KBGO itu apa? KBGO itu kekerasan berbasis gender online. Jadi yang memang mereka itu menggunakan sosial media atau WhatsApp, melewati DM di Instagram gitu, atau antara pelecehan itu terjadi antara guru dan murid gitu. Itu kan nggak hanya terjadi di ruang kampus ya, tapi di sekolah juga itu ada yang terjadi seperti itu, tapi dia nggak sadar kalau itu tuh termasuk dalam pelecehan seperti itu. Jadi kita lebih mengedukasi itu, karena generasi muda kan generasi yang akan melanjutkan ini perjuangan teman-teman ya orang tua kita gitu, kayak ibu kita Kartini dan lain sebagainya. Itu kan harus terus kita lanjutkan perjuangan itu. Apa program atau kegiatan yang selama 2 tahun ini ya, 2 tahun kampanye, 1 tahun, 1 tahun kampanye yang sangat viral di media online yang sampai luar biasa di online ya, di medsos. Di medsosnya itu pernah yang buat yang buat orang jatuh cinta kepada Puan Cilacap ID. Iya. Kalau di puancilacap.id ini kita kampanyenya itu fokus terhadap anak-anak milenial. Jadi kayak relationship gitu, membangun hubungan gitu. Dan kalau itu yang bikin rame, dan di Instagram Rinda juga terus berkampanye tentang hal itu. Jadi karena banyak sekali cerita-cerita hubungan percintaan anak-anak muda yang memang perlu untuk dikasih motivasi supaya perempuan ini tidak goblok gitu. Iya, betul. Iya, betul itu. Karena kebanyakan mereka ya memang saya juga nggak sepakat dan nggak suka kalau memang si perempuan ini didominasi oleh laki-laki di dalam hubungan gitu loh. Ya bolehlah bucin, tapi bucin kalau misalkan satu pihak kan jadi goblok gitu loh. Maksudnya bucin boleh, tapi goblok jangan. Itu. Bucin boleh, goblok jangan. Iya. Sepakat kan? Sepakat. Iya. Oke. Kalau dia ini sering bucin, tapi bucinnya kadang-kadang kalau tapi kalau bucinnya bareng-bareng nggak apa-apa gitu. Tapi jangan menciptakan kebegoan juga gitu. Betul. Tapi kebucinan ini bisa menciptakan inovasi-inovasi baru gitu, atau kreativitas gitu kan bersama gitu, atau mungkin kebucinan ini bisa bikin bisnis bareng gitu. Itu kan hal yang positif ketimbang bucin tapi nanti akhirnya nangis-nangis, bunuh diri, gantung diri gitu itu kan. Bahaya, Mbak. Itu bahaya sekali. Dan makanya faktanya banyak. Makanya yang kita kampanyekan itu di Instagram Rinda pun seperti itu. Rinda banyak menyampaikan tentang permasalahan-permasalahan hubungan di pacaran. Harapan terakhir buat semua yang belum. Capek nggak sih rasanya dari aspek feelingnya? Karena banyak curhatan masalah begitu. Capek nggak kamu di ya kadang capek, tapi itu adalah salah satu konsekuensi dan hal yang harus Rinda pertanggungjawabkan. Karena Rinda sudah memutuskan untuk melakukan hal itu dari awal, ya Rinda harus pertanggungjawabkan sampai akhir. Terakhir terkait dengan isu belakangan yang pencabulan itu, gimana sih responnya sebagai kaum perempuan? Ya kalau responnya sangat nggak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu. Sampai kenapa sih harus di mana lagi ruang yang aman untuk perempuan dan anak gitu. Untuk belajar itu di ruang mana lagi? Bahkan nggak hanya di sekolah, nggak hanya di kampus, tapi di
belajar agama pun terjadi hal-hal pencabulan. Itu kan hal yang miris gitu. Apalagi ini terjadi oleh pelaku-pelaku yang memang dia tuh tahu tentang agama, dia tahu tentang bagaimana itu pelecehan dan lain sebagainya. Mungkin dia tahu, tapi dia nggak. Tapi kenapa dia masih melakukan hal itu? Jadi sampai oh my god gitu. Nanti ketika aku punya anak, aku harus harus nganterin anak itu belajar di mana gitu. Karena sampai sekarang mungkin ini salah satu kemarin salah satu kasus yang terungkap. Rinda juga pernah mendapatkan curhatan juga dari pondok pesantren juga. Dia itu salah satu teman korban. Bukan di luar Cilacap ya. Jadi Rinda itu menerima konsultan atau cerita-cerita curhatan itu nggak cuma di Cilacap, tapi kalau teman-teman mau ngobrol dan mau curhat ya nggak apa-apa, silahkan. Dan ini juga real, emang kejadian dia teman korban yang ada di pesantren. Ini benar-benar terjadi. Makanya hal itu yang membuat Rinda pengen kasih edukasi di pondok pesantren gitu. Dan Rinda nggak memikirkan itu nantinya kedepannya bakal dibilang apa, karena di Puan Cilacap ini kan di stigma oleh teman-teman tuh feminis liberal, radikal dan lain sebagainya gitu. Tapi kita berkeyakinan bahwa kita juga bisa kok berkolaborasi dengan pesantren dan lain sebagainya. Jadi stigma-stigma itu sebenarnya hal yang tidak dibenarkan gitu ya. Mau hal apapun itu ternyata yang di stigma feminis liberal radikal ternyata lebih aware dan lebih peduli terhadap lingkungan. Artinya kalau nggak ada yang puas, yang tadi saya bilang bahwa kami bukan alat pemuas kan begitu. Tapi usaha kami ada. Usaha kami ada untuk dan kebaikan terutama di masyarakat Cilacap dan bangsa dan negara. Iya dong. Begitu. Yang penting itu. Daripada teman-teman yang hanya bisa menghujat, mereka tidak bisa melakukan apapun atau mereka tidak melakukan apapun. Yang menarik hari ini tadi curhatannya banyak. Masyarakat curhat ke Puan Cilacap. Kasus banyak. Tapi bagaimana melihat, kita kan negara ini sudah 70 tahun. Iya, kalau saya nggak salah. 70. Kita ambil aja 70 lah ya. Agak tenaganya masih ada. Oke, bagaimana lihat, kan kita punya Komnas Perempuan dan Anak. Bagaimana Mbak Rima melihat dengan segudang cerita yang tadi dengan peran Komnas Anak dan Perempuan? Iya, ini juga menjadi suatu kegelisahan kita ya. Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, terus KPAI juga ada dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Tapi yang kita harapkan itu ada yang memang di daerah gitu, karena mungkin mereka terfokus di pusat, mungkin ketika ke daerah atau agenda kunjungan dan lain sebagainya. Kenapa kalau misalkan bagusnya kalau misalkan ada di daerah, mereka lebih fokus kan, dan mereka bisa lebih dekat dengan masyarakat daerah. Menurutku yang memang perlu untuk pendampingan secara masif dan benar-benar real itu di daerah menurutku. Jadi hadirnya mungkin teman-teman di Komnas atau Komnas Perempuan atau Anak dan lain sebagainya itu di daerah gitu. Mungkin ada cabang-cabangnya atau apa gitu. Mungkin ada nggak sih? Kalau di Cilacap sih belum ada gitu. Mungkin kalau di Cilacap kalau ada permasalahan itu masuknya ke dinas KBPPA atau di Polres yang bagian PPA. Itu sih laporan-laporannya ada di situ. Tapi kalau misalkan ada Komnas mungkin di daerah atau ada KPAI di daerah, itu menurutku lebih gerakannya lebih masif lagi. Harapannya seperti itu, ada di daerah. Pesan terakhir buat masyarakat dan seluruh penonton atau followers Ruang Bicara. Ya itu di era digital. Ya termasuk apa yang dilakukan oleh Mbak Rinda
Iya, harapannya. Tentunya harapannya teman-teman bisa mendukung terus ya dengan gerakan-gerakan perempuan yang memang salah satunya pohon-cilacap.id ini bisa terus disupport dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa sebagai anak muda ya tadi lebih cerdas bermedia sosial dan jangan lupa pokoknya bucin boleh, goblok jangan. Itu udah pesannya. Berapa kata apa pesan kepada ruang bicara? Terus progres dan masif dalam memberikan ruang-ruang edukatif seperti ini terhadap teman-teman muda. Baik, Mbak Rinda, terima kasih waktunya. Tadi wejangan dari gadis Cilacap yang hari ini beliau beraktivitas di Puan Cilacap sebagai founder ya, founder luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bermanfaat bagi saudara-saudara kita di wilayah Cilacap dan sekitarnya, dan umumnya kepada teman-teman muda, lebih umum lagi kepada teman-teman yang ada di bangsa dan negara, yang terutama kepada penonton. Itu dari kami, Ruang Bicara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mbak Rinda. Sama-sama.